Irigasi Rakyat Jati Gede FKRJ. Dalam hal ini seperti kita maklum bersama bahwa daerah Genangan Jati Gede ini akan dibangun sebuah waduk yang sudah direncanakan sejak tahun 1963 dan sampai sekarang belum ada juntrungannya. Dan menurut konsepnya bahwa proyek Jati Gede ini akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, kemudian air baku untuk air minum bersih, kemudian juga untuk listrik, PLTA, dan juga ini juga akan memenuhi kebutuhan untuk industri di wilayah hilir dari Dam Jati Gede ini. Kemudian juga direncanakan bahwa irigasi ini akan mengairi lahan kekeringan di wilayah utara sekitar 130.000 hektar di 4 kabupaten. Yang pertama adalah Sumedang, kemudian juga untuk Majalengka, Cirebon, dan Indramayu. Yang menurut artinya studi andal ya, tahun 91 saya tahu dari sana. Jadi rencana Dam Jati Gede itu meliputi 5 kecamatan. Yang ke-1 Kecamatan Cisitu, kedua Dharma Raja, ketiga Kecamatan Wado, keempat Kecamatan Jati Gede, dan kelima terlibat juga Kecamatan Tomo. Dari kelima kecamatan itu, di sana yang terlibat sekalipun tidak seluruhnya tergenang adalah 35 desa. Yang kena sebagian, tapi yang seluruhnya full kena genangan, kalau tidak salah sekitar 13 desa. Itu yang paling besar, yang paling banyak adalah di Kecamatan Dharma Raja dan Jati Gede. Lokasinya di Kecamatan Jati Gede kan, itu namanya juga desa Kampung Jati Gede sana. Kemudian kesananya Bakom, terus Cikanang, terus desa Cirangem, kemudian Sukakersa, itu semua tergenang, kemudian Jemah, ya, langsung ke sana ke Kecamatan Wado, Mekarsari, Mekarasih, kemudian Pada Jaya, kemudian Wado dan Cisurap. Kemudian dari sini Dharma Raja ya batasnya desa Tibungur, kemudian Neglasari, kemudian Sukamena, kemudian Jatibungur, Sukaratu, Leuwi Hideng, Cibogo, kemudian Cienteng juga sebagian, kemudian Cikesi, kemudian Karangpakuan, dan belok ke sini Karangpakuan, Pakualam, Cipaku. Di sini kami ingin mempertegas aspek ekonomi yang berkembang di daerah Genangan Jati Gede. Salah satu contoh adalah tadi dikatakan bahwa daerah Genangan Jati Gede ini terdapat kesuburan tanah yang tidak mungkin dapat diganti oleh kesuburan tanah di tempat lain. Bahwa di sana kesuburan tanahnya cukup tinggi, bahkan ada irigasi teknis yang terdapat di beberapa desa, dan ini juga meningkatkan tentang pendapatan panen di tiap-tiap desa. Dan yang menjadi persoalannya adalah daerah kami ini sebagai suplai beras terbesar di Kabupaten Sumedang dan juga dapat menyuplai kebutuhan beras di tingkat Provinsi Jawa Barat. Artinya kita lihat bahwa dari Cianjur saja ya sering mencari beras dari daerah Genangan Jati Gede, dan itu ribuan ton yang harus keluar dari setiap tahunnya.
Kemudian di dalamnya juga ada semacam situs yang harus dilindungi karena ini juga adalah sebuah aset dan bentuk jati diri dari wajah masyarakat Genangan Jati Gede, dan juga bahwa di sana ada terdapat situs peninggalan sejarah, yaitu awal terbentuknya atau awal cikal bakal Kota Sumedang sekarang, yaitu Kerajaan Temung Agung yang di Desa Leuwihideng, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Kemudian ada beberapa makam yang menurut sejarah bahwa itu adalah makam para leluhur kerajaan atau raja-raja Kabupaten Sumedang pada waktu itu. Pada tahun 80-an, salah satu contoh bahwa pemerintah sudah terjun ke lapangan untuk mencoba menyelesaikan tentang proses ganti rugi, namun itu juga tidak jelas juntrungannya karena masyarakat di dalamnya tidak dilibatkan dalam proses itu. Proses musyawarah, kemudian juga proses pendataan dan penerimaan nilai ganti ruginya pun terkesan dipaksakan karena masyarakat tidak dilibatkan dalam adu argumen atau adu harga tawar. Dengar tina masalah tanah lembur gitu ya, tanah lembur waktu sarita teh 50.000 kadang pun uang wajwasim dibayar 6.500 di sami kudu serang sawah anu teu pararugo enan darat teu pararugo. Ayeuna kan kana pemukiman sok benten jeung sawah oge tinggi kena pemukiman. Tadinya pemerintah teh teu aya kebijakan antara harga kanggo bangunan kitu kanggo pibumieun sareng ieu. Kadang-kadang petugas teh henteu ieu henteu anu kitu teh henteu anu sajelasna eta ge. Asal we asal sekian we jumlahna. Teu ditinggal ku nu gaduh. Tanpa nu gaduh oge teras wae dicatat Daya saksi. Kadang-kadang petugas di ieu teh di Saksi nu boga. Naon kitu teh di tanaman teh cukup ku wandra saurang, nyahansip saurang petugas eta teh. Ditekal we. Mulai ngadangu eta ternyata kanggo proyek. Tah ari mulai ngadangu mah tos aya rapat pemaksaan kedah masihkeun pangaos sakitu. Masyarakat itu ditakut-takuti kalau tidak memberikan atau tidak menerima ganti rugi ini, penghambat pembangunan. Kan pada waktu itu 85 dari 65 ke 86 ke 85 ya, 20 tahun. Itu waktu sedang hangat-hangatnya G 30. Nah itu kan masyarakat takut. Kemudian juga dari kehidupan yang selama ini terkesan dikekang oleh semacam kebijakan gubernur yang dikeluarkan pada tahun 81, yaitu nomor 181.1, bahwa di sana dipertegas dilarang melaksanakan pembangunan. Artinya ini adalah sebuah pendiskreditkan terhadap masyarakat di sana dan mencoba untuk mengisolasi daerah di sana, sehingga nampak bahwa di daerah-daerah Genangan Jati Gede ini terkesan kumuh. Maka dalam hal ini sebenarnya pemerintah harus bertanggung jawab untuk memulihkan itu, karena ini juga adalah melanggar terhadap Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagai bangsa Indonesia yang harus mendapatkan pelayanan dari pemerintah, yang harus mendapatkan pemerataan pembangunan dari pemerintah, bukan disiksa semacam ini. Ini juga harus ada pertanggungjawaban dari pemerintah. Dengan lahirnya SK Gubernur 181.1 tahun 81 itu adalah jelas menyiksa kami. Sehingga kami tidak boleh menanam tanaman keras, tidak boleh membangun, sehingga sekolah pun yang ambruk tidak bisa dibangun, tidak bisa direhab. Makanya anak-anak itu sampai ya belajarnya kurang sesuai dengan tempat belajar, ruang belajarnya karena rusak, karena tidak ada bantuan. Apalagi jalan sampai renyu, tidak diaspal. Kami ketinggalan oleh rekan-rekan kami di luar Genangan. Sedangkan sudah berapa puluh tahun, kami baru beberapa tahun, baru kurang lebih 1 tahun saja mengalami cahaya listrik. Sedangkan orang-orang lain, dulur-dulur kami yang ada di negara Republik Indonesia tercinta ini sudah jauh lebih lama mencicipi caangnya listrik.
Kemudian pada tahun 97-an coba pemerintah mengalokasikan penduduk atau merelokasikan penduduk ke daerah Arinem, Kabupaten Garut. Nah ternyata sekarang sudah pada kembali lagi karena kehidupannya sekali lagi tidak dijamin oleh pemerintah. Apakah yang bertanggung jawab pemerintah Kabupaten Sumedang yang memberangkatkan atau Kabupaten Garut yang menerima para translok itu ke Arinem. Kemudian sekarang dari 95 kakak yang diberangkatkan pada tahun 97, data terakhir tahun 2003 ini tinggal 8 kakak lagi, dan itu pun terancam untuk kembali lagi. Karena terus terang saja bahwa di daerah sana, jangankan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dari para translok itu, keamanannya pun terancam karena terus terang saja bahwa penduduk lokal di sana tidak dilibatkan. Akhirnya timbul kecemburuan sosial di sekitar lokasi translok di Arinem. 2,5 tahun. Di mana Ibu? Di Arinem, daerah Garut. Oh, transmigrasinya daerah Garut. Ngagarapna di situ. Ngagarap kacang kadala Bapak teu kalah hasilna gitu. Seepu bagong. Nanam ya jagong teu aya seepu bagong. Jadinya naon abdi mah garing wae. Tak menimpa kue deui wae ka dieu. Sabaraha jalmi nu ti dieu? Di dieu teh seueurang. Di Sadang 5-an. Ya sadayana teh 120 keluarga. Sadayana ti dieu. Mohon, ti Cibogo, ti Jatibungur, ti Cipaku. Nemeh sabaraha duaan deui kitu tinggal di situ teh. Mohon. Kemudian juga laporan dari para teknisi, artinya bahwa pembangunan Jati Gede ini lebih terkesan bahwa dikatakan layak ini karena sepihak. Yang sebenarnya yang harus dikaji adalah satu contoh, misalkan untuk letak pembangunan konstruksinya saja di Dusun Jati Gede itu tanahnya labil. Dan juga ini bertentangan dengan tim ahli dari Geologi Nasional yang mengatakan bahwa daerah di sana adalah terjadi patahan balibis, artinya terjadi patahan antara tanah Majalengka dengan tanah Sumedang yang setiap 10 tahun sekali itu selalu ada pergeseran. Itu dilihat dari teknisnya, akan tetapi yang paling penting adalah kita lihat debit air sekarang yang pada tahun 90-an atau 80-an memang dikatakan masih layak. Akan tetapi di era 90-an ke sini itu sudah tidak layak lagi untuk dibangun sebuah waduk karena terus terang saja bahwa debit air yang tidak memungkinkan, kemudian di hulu Sungai Cimanuknya pun gundul. Tahu kami kapungkur mah sungai teh jantan alit sareng dalam. Upami ayeuna mah lebar dangkal jantan deet. Akibat upami teh ayeuna mah panginten hiji leuweung gunung, kaduana banjir besar anu ngakibatkeun Cimanuk jantan dangkal. Mengenai ketersediaan air untuk pada saat itu memang airnya relatif cukup lah untuk nanti untuk reservoir operation study-nya sudah ada bahwa air itu cukup karena pada saat itu upper catchment dan upper water set-nya masih bagus di sekeliling daerah Garut itulah kan itu kan masih bagus. Kalau sekarang saya lihat sudah ketersediaan airnya sudah sangat disangsikan. Jadi dari segi hidrologinya sangat disangsikan. Apakah bisa nanti umpamanya mengairi sampai ke daerah-daerah yang hilir. Daerah terutama pemerintah daerah lebih baik memusatkan diri pada bagaimana memelihara dan mengoperasikan jaringan yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat. Itu sudah ratusan mungkin triliun biaya sudah kita investasikan ke sana, tapi tidak mendapatkan operation and maintenance yang wajar. Tapi kalau kita melaksanakan kegiatan operation dan maintenance daripada jaringan, saya rasa itu hasilnya akan jauh lebih besar daripada kita membangun baru lagi.
sekarang terbentuk Pokja Provinsi Jawa Barat mengenai penanganan tentang jati gede. Hal ini lebih cenderung pada bentuk laporan dari bawahannya atau dari responden yang ada, sehingga terkesan tidak turun ke lapangan dan tidak mengkaji lebih spesifik. Artinya bahwa mereka lebih menginginkan bahwa proyek Jati Gede ini dilanjutkan tanpa mempedulikan masalah apa sebenarnya yang timbul di masyarakat. Dicadangkan aja dulu ya, untuk di selatan Jawa Barat kan. Jadi selatan Jawa Barat itu kan ada 100 sungai lebih. Jadi sungai-sungai ini memiliki potensi air dan memiliki lokasi untuk dilakukan penampungan. Jadi ke depan kita sudah minta pada para bupati untuk segera mengajukan lokasi-lokasi yang bisa dibangun waduk-waduk kecil itu untuk irigasi waduk petani. Waduk ini sedang kita mintakan ke Pak Gubernur dan Bupati agar supaya masalah sosial dan tanahnya diselesaikan dulu. Nanti masalah teknisnya akan dibantu oleh pemerintah. Kalau bisa Jati Gede itu dibatalkan, khususnya oleh pemerintah daerah. Mengingat apa yang dikatakan oleh mereka sebagai usulan daripada atau hasil daripada survei di lapangan, yang dikatakan mereka itu kepada tingkat pusat itu berlainan dari kenyataan yang ada di lapangan. Meyakini bahwa tidak ada satupun permasalahan dapat diselesaikan oleh pemerintah sebagai akibat dari masyarakat dipaksa untuk pindah dari daerah rencana waduk. Seperti contoh korban waduk di Nipah, Jawa Timur, kemudian juga korban waduk Kedung Umbo yang sampai saat ini adalah masih menyisakan permasalahan yang belum dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Kemudian yang baru-baru ini juga timbul persoalan yang sangat pelik dan juga belum dapat diselesaikan, yaitu Koto Panjang di Sumatera. Dari contoh-contoh inilah maka kami bersama masyarakat tidak mau dan tidak ingin terulang lagi di Jati Gede. Artinya bahwa tidak akan pernah percaya terhadap konsep apapun, program apapun, atau planning program apapun yang diberikan oleh pemerintah yang pada akhirnya nanti tidak dapat diimplementasikan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang paling berharga dari masyarakat adalah ketika harus dipindahkan, maka adat, budaya, dan istiadat ini yang tidak dapat diganti oleh materi. Maka dengan kata satu kalimat bahwa Forum Komunikasi Rakyat Jati Gede bersama masyarakat menyatakan bahwa proyek Jati Gede harus dibatalkan. Berarti mereka telah membuktikan ingin menguasai negeri ini. Betul. Dengan sejuta harapan akan tergabung dengan suara aliansi gerakan reforma agraria, yaitu hentikan dan tolak rencana pembangunan waduk Jati Gede. Betul. Hari ini Kota Bandung dan Kasibuan akan menjadikan perjuangan kita tidak akan pernah berhenti sampai titik darah pun habiskan. Dan kami pun harus revolusi.